Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana melepas dan memasang kembali tombol switch on off maupun volume seperti ini. Kali ini saya akan menggunakan plat kuning seperti ini. Ini bekas LCD J1Ace kalau nggak salah. Jadi saya ambil plat kuningnya yang di belakang. Ini sebagai media transfer panas agar panasnya merata nanti ke tombol-tombolnya. Dan kita akan melepas penutup perekat yang ada di tombol switch ini seperti ini. Kemudian kita akan tempelkan di plat kuning yang sudah kita sediakan. Ya, seperti ini. Kita rekatkan. Akan saya perbesar sedikit gambarnya agar lebih jelas, agar dapat dilihat dengan jelas. Setelah itu, kalau sudah siap seperti ini, kita akan langsung blower untuk plat kuningnya. Kita goyang-goyangkan seperti ini. Dan di sini saya tidak memberi flux untuk di tombol-tombolnya. Boleh pakai flux maupun tidak. Dan di sini saya tidak menggunakan flux. Saya langsung tempelkan dan saya langsung panaskan untuk di plat kuningnya. Sambil kita coba gesek-gesek apakah sudah siap dicabut atau tidak. Kita goyang saja sampai nanti kelihatan meleleh untuk di timah-timahnya. Untuk panas blower saya gunakan 3,8. Boleh lebih besar ya supaya lebih cepat. Untuk anginnya saya setel di 4 ya. 4 itu yang 400 derajat Celcius. Oke, kemudian yang di tengahnya saya cabut seperti ini. Tinggal kita angkat ya, nggak perlu pakai tenaga karena sudah meleleh. Dan sudah tercabut ketiga-tiganya. Kita akan melihat fleksibelnya apakah aman. Dan kita lihat masih bagus tanpa rusak sedikit pun. Berbeda ketika kita menggunakan solder ya, akan ada sedikit kerusakan pada fleksibel. Bukan rusak ya, tapi bercak hitam bekas panasnya solder yang langsung bersentuhan di pin-pin maupun di fleksibel. Saya akan mencoba untuk mengukur jalurnya apakah putus atau tidak. Di sini akan saya ukur. Tetapi terjadi masalah di avometernya. Ini udah sempat nyambung, udah tidak ya. Itu nilainya sangat besar. Ini terjadi masalah di avometernya. Videonya akan saya skip sebentar kayaknya ya. Saya akan men-setting di avometernya dulu. Terjadi masalah ya. Oke, videonya sudah saya skip. Akan saya tes seperti itu, nyala. Itu artinya jalurnya nyambung, tidak putus. Kemudian saya tes apakah gabung, tidak gabung, atau tidak konslet seperti ini. Dan yang tengah saya tes jalurnya aman.
yang satunya lagi. Kita sambil coba-coba ya, karena kita tidak tahu yang mana jalurnya. Kita coba satu-satu, yaitu aman juga. Kemudian yang paling ujungnya kita coba aman ya. Dan setelah itu kita akan mencoba memasangnya. Dan di sini saya akan mencoba menggunakan timah solder seperti ini. Bukan timah solder ya, tetapi timah cair. Solder paste tulisannya. Ini merek Relief. Terserah ya, merek boleh bebas. Kita akan tambahkan solder timah cair ini. Kita akan tambahkan timah cair ini ke setiap pin-pin yang ada pada fleksibelnya seperti ini. Sedikit saja, yang penting rata ya. Ini untuk mempermudah mencairnya timah. Kemudian juga fungsinya untuk menambah tebalnya timah. Jadi timah cairnya ini nanti akan solid kalau sudah kering. Kita kasih sedikit saja seperti ini. Setelah dirasa cukup seperti ini, kita akan tutup langsung untuk timah cairnya karena cepat kering. Ini cepat kering ya. Dan sekarang kita presisikan untuk tombol on off-nya maupun tombol volume atas dan bawah. Kita presisikan seperti ini, kita taruh, kemudian kita rapikan agar nanti hasilnya bagus, tidak terjadi miring-miring. Kita lakukan pelan-pelan saja, yang penting hasilnya maksimal. Karena sebenarnya kepuasan pelanggan lebih utama. Jadi kesan baik pelanggan itu jauh lebih bagus ketimbang ongkosnya ya. Saya rasa ongkosnya tidak perlu mahal-mahal amat. Yang penting pelanggan puas dengan hasil kerja. Kita rapikan seperti ini, kita ratakan. Kenapa kita perlu belajar memasang tombol switch on off seperti ini, padahal spare part ada yang dijual? Ada kalanya ya, untuk spare part di toko-toko terdekat di kota kita itu kadang kosong. Maka mau tidak mau ya, kita harus belajar memasang seperti ini. Oke, kita panaskan saja langsung untuk di plat kuningannya ini. Kita panaskan, kita sambil goyangkan, sambil melihat ya, apakah timah cairnya sudah benar-benar melekat. Kita sambil perhatikan, sambil kita goyangkan seperti ini. Kita lihat di mana tempatnya perlu digoyang, kita tambah goyangkan sedikit dengan ujung pinset seperti itu agar sedikit rata. Kalau kita sudah rasa cukup, kita berhenti ya. Seperti ini hasilnya.
kita dekatkan ke merah. Ini masih panas untuk plat kuningnya. Kita pegang pakai tang ya, supaya tidak terjengat di kulit. Jadi kita lihat hasil pemasangannya hampir seperti baru ya. Jadi cara yang saya bagikan ini merupakan cara terbaik yang pernah saya coba. Jadi saya nggak tahu ya teman-teman, mungkin punya cara bagus yang lainnya, di komen saja di kolom komentar ya, di share atau mungkin dikasih tahu mungkin ada cara alternatif lain supaya saya pribadi bisa belajar dan menirunya. Dan sekarang kita bersihkan dulu bekas-bekas timah cair yang masih menempel, mungkin yang kotor, supaya bersih ya. Dan sekarang saya angkat seperti ini dan hasilnya seperti ini ya. Terlihat bagus. Untuk fleksibelnya tidak ada lecet sedikit pun ya. Jadi sebelumnya saya menggunakan aluminium foil sebagai alat transfer panasnya, tetapi saya coba menggunakan plat kuning yang tadi ya, agar sedikit lebih hemat ya, karena aluminium foil itu kan sekali pakai dia kita buang. Tapi untuk plat kuning tadi kita bisa pakai berulang kali. Dan sekarang saya kasih isolasi untuk di tombol switchnya ini, di fleksibelnya. Kita akan mencoba apakah hasil pemasangan kita sudah bagus, sudah benar, atau bagaimana. Apakah sudah terhubung dengan baik atau tidak. Tadi kita sudah coba tes jalurnya ya. Jadi untuk jalur yang sebelah ujung sana itu ya, yang dua ini ya. Jadi saya tempelkan prop merah di sebelah kanan dan kiri prop hitam. Jadi saya akan tekan tombolnya ya. Dan itu bisa kita lihat ya. Jadi LED merahnya nyala. Itu di mode buzzer. Kemudian yang di tengah sekarang kita tes yang di tengah apakah berhasil. Oh, yang di bawah ya, maaf. Yang di bawah. Dan hasilnya oke. Dan sekarang yang di tengah belum kita coba ya. Saya akan coba cari jalurnya terlebih dahulu. Jadi saya belum tahu yang mana jalurnya. Saya coba-coba aja dulu. Oke, ketemu yang sebelah lagi. Kita coba-coba saja ya, sudah ketemu. Setelah ketemu kita tempelkan seperti ini. Kita akan tes lagi. Nah, dan ini berhasil. Dan kalau sudah berhasil seperti ini, baru kita pasang di HP pelanggan. Jadi ini sudah siap pakai dengan cara yang pernah kita saksikan sama-sama tadi. Ternyata berhasil 100%. Dan kualitas soldernya pun bagus ya. Tetapi sebagai alternatif lain, saya juga nge-share ya bagaimana memasang tombol switch seperti ini menggunakan solder. Jadi di video sebelumnya juga ada ya bagaimana memasang menggunakan solder. Dalam video itu saya lepas menggunakan blower dan memasangnya menggunakan solder. Kita juga bisa menggunakan full solder ya. Jadi melepasnya menggunakan solder, memasang juga menggunakan solder.
tetapi mungkin akan sedikit merusak fleksibel ya, atau akan ada bercak hitam di fleksibelnya. Ini plat yang saya maksud tadi. Plat kuning ini bisa kita gunakan berulang kali.